Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota Batam, sekaligus ex-officio Kepala BP Batam. Kemudian ada Pak Dewan, ada Pak Sarmuji, ada Pak Dito. Lebih khusus kepada senior-senior saya, caca-caca saya, sama Kanda Yunda, pengurus Majelis Nasional kami, dan Presidium kami seluruh Indonesia, dan pengurus perwakilan luar negeri. Teman-teman, para senior, sahabat yang sempat ikut dalam acara ini, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin, wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga hari ini kita bisa ketemu. Mohon maaf sekalipun lewat Zoom. Ada Mbak Siti Zuro, mohon maaf Mbak, saya sebenarnya udah mengiyakan untuk datang, tapi saya terpaksa dibilang dokter harus taat tertib gitu. Jadi harus daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Batam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Abang-abang semua, saya disuruh untuk mempresentasikan tentang arah kebijakan Indonesia negara dalam konteks investasi. Sebelum saya bicara tentang arah kebijakan, saya membuat beberapa highlight dulu, informasi terkini sebagai pertanggungjawaban moralitas saya sebagai anggota kabinet yang pernah berproses dan dibesarkan di hijau hitam. Karena saya harus mengatakan bahwa ilmu yang saya pakai dalam mengurus pemerintah ini bukan ilmu akademik di kampus, tapi sebenarnya ilmu akademik di Jalan Diponegoro 16. Karena bagi saya adalah kampus terhebat itu di Ponorogo 16, kampus kedua. Karena semua ilmu ada di situ. Ilmu olah-olah, ilmu hitung-hitung, ilmu proposal. Kalau di kampus nggak ada ilmu proposal. Kalau cuma di PPHM aja ilmu proposal. Yang pertama, saya masuk di Kementerian di BKPM dulu tahun 2019. Target investasinya itu 795 triliun. Kemudian mampu alhamdulillah kita selesaikan dengan 806 triliun. Itu 2019-2020. 2020 target investasi kita itu sebesar 817 triliun. Kita mampu menyelesaikan 826 triliun. Pak moderator sebentar ya, saya cek di staff dulu kok nggak ada slide-nya. Sadrak? Sadrak? Silakan Pak Menteri. Oh sudah ada ini. Ini Pak moderator bisa lanjut ya? Silakan Pak Menteri, bagus. Oke. Screen. Oke. Jadi di tahun 2020 itu alhamdulillah target realisasi kita sebesar 827 triliun, dan 2021 itu target kita dari Bapak Presiden itu sebesar 900 triliun, tapi kalau dari RPJM itu 858,5 triliun. Yang menarik begini, tadi saya sambung aja kepada Cak Sarmuji. Cak Sarmuji itu mengatakan bahwa investasi harus didorong sebagai investasi yang berkualitas. Ciri daripada investasi berkualitas itu adalah bagaimana pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ini kami sama-sama di ekonomi soalnya sama Cak Sarmuji ini, seangkatan kan. Nah, secara kebetulan sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu selalu kalah dengan di Jawa. Jadi dari sejak Indonesia merdeka sampai kuartal kedua itu investasi di luar Pulau Jawa itu selalu kecil, itu 46,3%. Nah sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2021 kuartal keempat, alhamdulillah pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa itu lebih tinggi sekarang. Sekarang sudah 52%. Ini komposisinya. Ini biar teman-teman juga di luar Pulau Jawa tahu bahwa dalam konteks investasi tidak lagi kita jadikan Pulau Jawa sebagai satu-satunya tujuan investasi mayoritas. Tetapi arahan Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana investasi dijadikan sebagai instrumen untuk penciptaan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus sebagai instrumen strategi untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.
investasi di luar Pulau Jawa yang semakin hari semakin baik, ini tidak terlepas dari kontribusi besar alumni HMI. Dalam hal ini Pak JK mendampingi Pak Jokowi ketika menjadi Wapres di periode pertama. Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Papua ternyata telah memberikan dampak positif untuk bagaimana teman-teman investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk membuat opsi baru di mana mereka melakukan penanaman modalnya di luar Pulau Jawa, termasuk kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi kita di 2020, 2021 itu mencerminkan juga antara foreign direct investment kita dengan PMDN itu berimbang. Bahkan di 2020 ketika foreign direct investment dunia turun 30%, Indonesia turunnya tidak lebih dari 7%. Dan di 2021 itu karena dengan kerja keras bersama-sama itu kemudian perimbangan antara PMA dan PMDN itu sebesar 50,4% untuk FDI, sementara penanaman dalam negeri 49,6%. Dan perintah Bapak Presiden kepada kami mengurus investasi itu jangan yang besar-besar aja, termasuk yang kecil-kecil juga, termasuk UMKM, pengusaha lokal. Nah, Bapak Ibu semua, para keluarga besar semua, sebagai pertanggungjawaban moralitas intelektual saya, dalam sepanjang Januari Desember kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan 1.207.893 dengan komposisi proyek 133.258 proyek. Investasi ini di luar daripada investasi sektor keuangan dan hulu migas. Dan untuk pekerjaannya, lapangan pekerjaan ini adalah pekerjaan langsung ya. Sementara kalau kita mau kaitkan dengan teori ekonomi, itu penambahannya bisa sampai 3 kali sampai 4 kali lipat. Inilah kenapa pentingnya investasi ini kita harus dorong. Yang kedua, saya ingin menjelaskan juga agar kita tidak buta data. Terkait dengan persepsi, saya waktu dulu masih di HIPMI, Suga juga protes dulu waktu di HIPMI tentang komposisi investasi. Negara-negara mana aja yang paling banyak masuk di Indonesia? Yang pertama masih Singapura. Singapura itu dari 2019, 2020, dan 2021 dia masih tertinggi. Ini komposisinya. Kenapa dia tinggi? Jangan kaget karena dia menjadi hub bagi negara-negara lain. Bahkan saya mencurigai dana Singapura yang masuk ke Indonesia, bahkan sebagian ini pengusaha-pengusaha Indonesia. Bahkan mungkin ada alumni HMI yang dananya di Singapura. Dia investasi baru pakai masuk ke dalam sini. Yang kedua, 2019 lihat ini Tiongkok nih. Tiongkok itu 2019 itu investasinya 4,7 billion. 2020 itu 4,8 billion. 2021 Tiongkok itu turun menjadi 3,1 billion. Artinya investasi Tiongkok di Indonesia di 2021 itu menurun dibandingkan dengan 2020. Dan Tiongkok digeser oleh Hong Kong untuk masuk nomor 2. Jadi nggak benar kalau investasi di Indonesia itu hanya dimonopoli oleh Tiongkok. Ini biar clear ini. Ini forum kami ini kan saya paling banyak sekali di grup-grup. Dihajar terus. Mereka bilang kok kenapa Tiongkok terus gitu. Yang kedua, Bapak Ibu semua, investasi di dunia sekarang yang masuk ke Indonesia, khususnya foreign direct investment, itu mulai merata. Kenapa mulai merata? Amerika yang 4 tahun terakhir tidak pernah masuk di 4 besar, sekarang masuk di 4 besar. Dengan total 2,5 billion US dollar. Eropa yang lazimnya cuma 1 negara yang masuk menjadi 10 besar, sekarang masuk 2 negara, Swiss. Kenapa seperti ini? Karena memang harus diakui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sekalipun belum 1 tahun, itu sudah cukup memberikan satu kesan positif, persepsi positif dari global terhadap apa yang kita lakukan untuk perbaikan. Nah, ini yang terus kita lakukan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa foreign direct investment kita yang masuk ke Indonesia semakin hari itu semakin
membaik. Kemudian capaian realisasi investasi kita di Indonesia, sebelum masuk ke wilayah, saya ingin menjelaskan dulu di bidang apa saja sih investasi ini sekarang berjalan. Kalau kita berbicara tentang investasi yang berkualitas, itu harus bicara tentang bagaimana investasi itu didorong kepada sektor-sektor yang bisa memberikan nilai tambah. Presiden dalam visi besarnya itu ada disebut dengan transformasi ekonomi. Kalau kita bicara transformasi ekonomi, itu hanya bicara tentang bagaimana hilirisasi, industrialisasi, dan mampu menciptakan nilai tambah. Bagaimana posturnya? Di 2019, di bagian industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, itu nomor 4 dengan nilai investasi 61,6 triliun. Industri logam dasar ini adalah komponen untuk membangun industri. Dia ini mesin-mesin ini. Kemudian di nomor 3, di 2020, saya genjot menjadi nomor 3. 2021 sekarang dia naik 90%. Menjadi nomor 1. Karena ini adalah syarat agar kita tidak terjadi deindustrialisasi. Jadi nilai tambah yang kita dapatkan dari sebuah investasi itu harus betul-betul kita lakukan dengan program hilirisasi dibandingkan dengan nilai investasi yang hanya masuk pada transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ini sektor jasa. Multiplier efeknya tidak terlalu signifikan. Nah, wilayah-wilayah mana aja sekarang yang masuk paling banyak? Yaitu Maluku dan Papua itu 70 triliun. Bali 30 triliun, Sulawesi 95, Kalimantan 85, Jawa masih tetap yang tertinggi, sekalipun akumulasi di luar Jawa kita lebih tinggi, yaitu 432, kemudian Sumatera 185 triliun. Nah, di kuartal keempat, ini akumulasi 1 tahun, di kuartal keempat, itu Maluku Utara itu masuk sebagai provinsi 5 besar. Kalimantan Timur itu masuk provinsi 5 besar. Jadi keliru kalau ada anak bangsa yang mengatakan bahwa di Kalimantan itu tempat buang barang-barang yang tidak etis untuk disampaikan. Buktinya dia masuk sebagai salah satu provinsi terbesar. Tapi memang harus diakui bahwa Jawa Barat itu adalah provinsi terbesar yang memikat minat para investor. Jadi Jawa Barat, DKI, kemudian Jawa Tengah, mungkin karena gubernurnya cakap-cakap, jadi pertarungan di bidang investasi pun tinggi. Semoga tidak terbawa dalam investasi yang lainnya gitu. Nah, saya sekarang mau sampaikan apa sih yang menjadi target pemerintah sekarang. Di RPJM kami, sebelum saya akan masuk pada posisi peluang HMI di mana, kita itu kalau mau pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, sekarang ini kan defisit anggaran kita mencapai 5%. Di 2023 itu defisit kita akan turun menjadi 3%. Artinya ada sekitar 400 triliun pembiayaan yang terpangkas akibat penurunan defisit. Maka oleh Bapak Presiden di tahun ini kami diminta 1.200 triliun. Di tahun depan dalam rancangan itu dimintanya 1.800. Maka ini harus kerja besar yang harus dilakukan. Ini nggak main-main. Ini naiknya itu kurang lebih sekitar 30% dari 900 triliun. Bagaimana caranya? Nah, ini saya mau bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi disampaikan. Bapak Ibu semua, dulu kalau kita mau urus izin ini kalau kita ke Mekah, kita tawaf, itu jelas berapa kali putar di Mekah dan berapa menit. Kalau kita urus izin di negara Republik Indonesia, minta ampun susahnya. Itu hanya Tuhan dan yang tanda tangan surat dan yang ketik surat kapan selesainya. Ini pengalaman pribadi saya. Jangankan ketemu bupati di daerah, ketemu kabak aja susahnya minta ampun. Maka tidak heran kemudian kalau saya pas pada saat masuk, itu ada investasi mangkrak 708 triliun rupiah. 708 triliun rupiah investasi mangkrak ini, ternyata setelah saya cek, itu problemnya ada 3. Satu adalah ego sektoral antara kementerian lembaga.
Yang kedua adalah persoalan aturan tumpang tindih antara kabupaten, kota, dan provinsi. Yang ketiga memang harus diakui ada hantu. Hantu ini ada dua, hantu yang berdasi dan hantu tidak berdasi. Dan yang bisa menyelesaikan hantu ini hanyalah orang-orang yang pernah jadi hantu atau berkawan sama hantu. Agar ilmunya bisa ketahuan. Nah ini ilmu ini nggak ada di teori, di Harvard pun nggak ada. Ini seperti angin. Dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Nah ini. Jadi menyelesaikan persoalan investasi di Republik, tidak serta-merta hanya persoalan regulasi. Kalau hanya regulasi yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan investasi di Republik Indonesia, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak bisa kita maju. Apa buktinya? Ini. Dari 708 triliun investasi mangkrak ini ternyata ini yang sudah 6 tahun, 7 tahun sebelum saya masuk jadi kepala BKPM. Setelah dicek, ternyata memang 3 poin tadi itu menjadi masalah. Maka kami turun menyelesaikan dengan cara-cara saya. Contoh, Lotte Chemical. Lotte Chemical itu bangun petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Investasinya itu 60 triliun. 6 tahun nggak selesai-selesai di Cilegon. Saya terus selesaikan 3 minggu, terpaksa ada yang saya sekolahkan dengan cara-cara itu. Dan sekarang sudah terselesai sebesar 528 triliun. Nah, inilah ada sebuah contoh potret menyelesaikan investasi itu nggak gampang. Maka Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster UMKM dan kemudahan berusaha, pengusaha itu kan membutuhkan cuma 4 hal. Dia membutuhkan kemudahan, dia membutuhkan transparansi, kepastian, dan efisiensi. Undang-undang lama tidak bisa menjamin 4 hal itu. Maka dengan Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh perizinan sekarang sudah berbasis online single submission. Di semua kementerian yang berhak mengeluarkan izin, semua berbasis elektronik sekarang, OSS. Jadi, kalau mau urus izin di Kabupaten A, di Provinsi A, nggak perlu ketemu Bupati Wali Kota. Langsung aja lewat OSS. Termasuk izin IUP, izin lingkungan, insentif fiskal. Dulunya, untuk tax holiday, tax allowance, dan impor barang modal, itu selesainya di Kementerian Keuangan. Sekarang semua selesai di Kementerian Investasi. Karena investor hanya membutuhkan perizinan dan insentif. Dan persoalan kepastian menyangkut dengan tanah. Ini adalah 18 kementerian lembaga yang terkonek langsung dengan Kementerian Investasi. Jadi semuanya sekarang terfokus. Ini baru bisa kita dorong agar bagaimana bisa memainkan peran. Nah, bagaimana UMKM? Para senior semua, begitu saya masuk menjadi Kementerian Investasi, saya meminta kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, saya minta izin dengan cara saya. Investasi di daerah, jangan sampai orang daerah itu cuma mendapat bencana. Hanya menjadi objek. Orang daerah harus menjadi juga bagian daripada subjek. Maka kita bikin sekarang setiap investasi yang masuk ke daerah, baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri, wajib berkolaborasi dengan pengusaha nasional yang ada di daerah. Serta UMKM. Contoh katakanlah investasi di Sulawesi Tenggara, contoh di Sulawesi Tenggara. Memang saya sekarang lagi benahi Sulawesi Tenggara. Orang kalau investasi Sulawesi Tenggara, dia harus partner dengan orang Sulawesi Tenggara yang ada di sana. Jangan partner dengan orang Sulawesi Tenggara yang ada di Jakarta. Kalau enggak, nanti yang kaya itu lagi, lu lagi. Ini yang enggak bisa nanti anak HMI ambil bagian. Bukan rahasia umum, orang-orang yang bisa lolos masuk dalam negosiasi besar di kancah ekonomi yang kuenya besar, itu hanya orang-orang tidak banyak. Pemain ekonomi Indonesia itu aja. Kalau ini tidak kita mampu dorong, itu susah untuk anak-anak HMI akan mengambil bagian di daerah. Maka saya dorong ini wajib berkolaborasi. Dan saya berdebat habis di kabinet. Begitu permen saya keluar, permen nomor 1 tentang kolaborasi, itu banyak menteri yang tidak setuju dengan itu. Karena saya tidak ingin masuk dalam zona aman. Saya tidak ingin hanya yang kaya itu, kamu aja. Itu lagi, lu lagi. Kita keluarga besar HMI, kalau kita menguasai sistem kenegaraan dalam konteks kesejahteraan rakyat,
tidak hanya cukup dengan dialektika politik ataupun pikiran untuk menjadi seorang profesional. Tapi harus kita mengambil alih bagian-bagian ekonomi yang bisa berkontribusi untuk ke masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Nah, ruangnya ini yang saya mainkan. Jadi, kolaborasi yang harus kita dorong. Berikut, Bapak Ibu semua, terkait dengan apa yang harus dilakukan, investasi prioritas apa. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja, yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, bahwa betul kita dikasih oleh MK 2 tahun. Tetapi keputusan itu semua tidak ada digugurkan. Sekarang kita lagi perbaiki, termasuk PP-nya, permennya, maupun yang lain. Jadi no problem, nggak ada masalah. Sekarang prosesnya udah mau hampir final untuk kita ajukan di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dari tindak lanjut apa yang diperintahkan dalam keputusan. Digitalisasi pun kita lakukan. Ada satu data yang menarik. Data menarik ini menunjukkan ketidakberpihakan perbankan kepada UMKM. Kenapa saya dorong UMKM? UMKM ini adalah 99,7% dari total unit usaha itu UMKM. Yang jumlahnya sebesar 64.375.000 sekian. Di UMKM ini yang memberikan lapangan pekerjaan terbesar. Dari total 131 juta lapangan pekerjaan, UMKM itu 120 juta. Yang kedua, dia adalah penyuplai GDP terbesar, 60%. Tetapi apa yang terjadi? Perbankan tidak berpihak kepada UMKM terkait dengan volume perbandingan tentang kredit lending. Kredit lending kita itu 6.000 triliun. 300 triliun dipakai untuk keluar. Di dalam negeri 5.700. Tahu nggak untuk UMKM berapa? Nggak lebih dari 20%. Hanya sekitar 1.200 triliun sekarang naik. Awalnya 1.120 sekian triliun. Sekarang sudah hampir 1.200 triliun. Jadi DPK-nya, dana masyarakatnya lebih banyak dari UMKM, tapi realisasi kreditnya dikasih kepada pengusaha-pengusaha besar. Makanya saya minta kepada Bapak Presiden, bahwa Presiden kalau dimungkinkan minimal 30% kredit lending itu harus didorong kepada UMKM. Jangan kasih kepada pengusaha-pengusaha besar aja. Nah, setelah dicek, kenapa mereka UMKM ini nggak didorong, nggak mendapatkan akses perbankan, ternyata lebih banyak UMKM kita informal. Maka dengan program-program yang sekarang kita dorong lewat Kementerian Investasi, dengan menerbitkan NIB, nomor induk berusaha bagi UMKM gratis. Sekarang, gratis dasar itulah dia bisa pinjam uang di bank. Dana kur kita sekarang kan kredit tanpa angguran bisa sampai dengan 200 juta. Sekarang tahun ini 285 triliun pemerintah dorong. Karena keyakinan saya, tidak akan mungkin negara ini bisa adil kalau ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Dan memang Bung Hatta telah menyampaikan dalam filosofi ekonomi ya, tentang koperasi gotong royong yang kemudian dimanifestasi dalam konteks lebih modern yaitu UMKM. Yang terakhir, para senior semua, saya ingin menjelaskan arah kebijakan prioritas apa tentang investasi. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia harusnya pada posisi yang sangat diuntungkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Tetapi kita harus jujur mengatakan tidak membangun itu atas dasar kesadaran dari apa yang kita miliki secara maksimal. Khususnya sumber daya alam kita. Ekspor kita dari zaman VOC sampai dengan zaman 2019 itu hampir sama. Hampir sama. Kenapa? Karena kita menjual bahan baku semua. Yang kita kejar itu adalah cepat dapat duit. Yang temporary, yang mau pragmatis yang cepat. Kita di dunia ini tidak ada yang menyaksikan tentang kekayaan alam kita. Contoh, kita pernah punya kayu yang luar biasa di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, dan di Maluku. Adakah satu perusahaan Indonesia yang main 10 besar tentang mebel? Nggak ada. Kita main kirim aja. Setelah itu mereka memberikan nilai tambah, baru kita beli dengan harga yang berlipat ganda. Kita punya masa keemasan, satu lagi, tembaga dan emas. Freeport, Newmont, main kirim aja kita koper. Nggak pernah ada hilirisasi. Sekarang di 2020 kemarin,
kita hentikan. Freeport maupun Newmont, kalau kalian mau ekspor ore barang mentah terus, kita cabut izinnya. Sekarang mereka bangun sekarang di Gresik sama di NTB. Kita punya masa keemasan laut, ikan. Ikan kita nggak pernah habis, tapi kita sudah kalah kompetisi dengan Vietnam dan Thailand karena mereka sudah membangun industrialisasi. Kenapa kita asik kirim bahan baku? Kita punya kekayaan batu bara lagi. Sekarang batu bara kita produksi 1 tahun 600 juta ton. Untuk dalam negeri itu 150 juta ton. Ekspor 350 juta ton. Tidak pernah ada hilirisasi. Padahal kita setiap tahun impor gas LPG itu 6 juta ton. Di mana setiap 1 juta ton negara subsidi itu 13 triliun. Bayangkan kalau ini terus mau jadi apa ini negara. Maka kita kemarin untuk batu bara kita bikin DME, investasi dari Amerika. Kita minta untuk batu bara kalori rendah harus mampu menghasilkan subsidi impor terkait dengan pengganti gas LPG. Dan kita bisa melakukan efisiensi per ton itu 4 triliun rupiah untuk efisiensi subsidi. Nah, sekarang satu hal yang lagi booming, saya mau ceritakan. Terkait dengan kita mempunyai Tuhan sayang kita dikasih kita nikel. Bapak Ibu semua, di dunia sekarang, investasi yang inklusif itu semua sekarang membangun konsensus tentang green energy. Green energy ini dimulai dari otomotif. Di mana di Eropa, di tahun 2030, 70% mobil mereka itu sudah mulai masuk mobil listrik. Di Amerika, kemudian di Timur Tengah, di ASEAN pun mengalami hal yang sama. Untuk mobil listrik, komponennya itu 40% itu adalah baterai. Dan 60%-nya adalah rangkanya, kemudian bodinya. Bahan baku dari baterai mobil ini terdiri dari 4, yaitu nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia, kita punya mangan, kita punya litium, kita punya mangan, kobalt, dan nikel. Yang nggak punya kita litium, kita harus ambil dari Australia. Total cadangan nikel dunia di Indonesia itu 25%. Ini luar biasa, Bapak Ibu semua. Maka kemudian kami menghentikan ekspor ore nikel. Begitu saya menghentikan ekspor ore nikel pada bulan Oktober 2019, maju 3 bulan dari tanggal yang ditentukan, saya didemo habis di kantor saya. Yang mendemo saya siapa? Adik-adik saya di HMI. Siapa yang suruh mereka? Saya tahu. Mungkin karena mereka mau training gitu. 1,5 bulan saya didemo. Tapi saya bilang, tukang demo kok di demo gitu loh. Mana bisa saya takut digertak-gertak kayak gitu. Maka saya hadapi itu. Sekalipun habis demo mereka bawa proposal juga untuk minta bantuan. Mungkin kelakuan saya dulu begitu kali. Jadi hukum karma terjadi. Nah, apa yang terjadi? Begitu kita melarang ekspor nikel, defisit neraca perdagangan kita ke China dulunya tahun 18 itu 14 sampai 16 billion US dollar. Sekarang kita banjir itu kita punya produk-produk stainless steel dan baja ke China, sekarang itu sudah defisit kita tinggal 2%. 2 billion US dollar. Nah, untuk baterai mobil ini kita sekarang sudah masuk kerjasama dengan LG. LG ini investasinya sebesar 142 triliun, dia akan masuk dari hulu ke hilir. Dia akan masuk dari tambang, smelter, prekursor, cathode, mining. Jadi nanti Indonesia adalah salah satu negara yang punya ekosistem mobil baterai dan baterai di Indonesia. Kemudian adalah menyangkut dengan CATL. LG ini dari Korea, CATL dari China. Sekitar 5,2 billion US dollar. Tahun ini semua bergerak. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana anak-anak HMI mau main? Nah ini, pertanyaan di mana anak HMI mau main? Saya minta sekarang,
Kalau memang kalian mau main, banyak anak-anak HMI yang minta kepada saya untuk menjadi pengusaha. Tapi tolong fokus. Karena kita tidak bisa membedakan kadang-kadang mana proposal bantuan untuk kegiatan dan mana proposal bisnis. Saya pernah menjadi pengurus dan pernah memulai bisnis bukan langsung tiba-tiba besar. Memulai dari yang kecil. Bahkan omset saya cuma 60 juta pernah. Tetapi bisa survive karena melakukan itu dengan fokus. Nah, rata-rata kita ini kalau berbisnis, keluarga besar ini otokritik dari dalam. Matematika kita itu cuma tambah-tambah dan kali-kali aja yang pintar. Datang bagi-bagi kalkulator error dengan seluruh retorika yang ada. Itu pertama. Yang kedua, kelemahan kita satu. Begitu dapat logistik 10 miliar contoh, sudah punya duit 10 miliar, sudah punya duit 20 miliar, otak kita nggak fokus lagi di bisnis. Sudah mau jadi anggota DPR, sudah mau jadi bupati, udah mau jadi gubernur. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang susah maju. Saya jujur aja nggak punya cita-cita jadi menteri. Jadi jangan sampai saya dipersepsikan bahwa saya cita-cita jadi penguasa. Nggak ada cita-cita saya jadi menteri. Ini cuma jalan Tuhan aja kok. Cita-cita saya itu mau jadi pengusaha. Mau jadi konglomerat supaya jadi tokek. Tapi kemudian Allah memberikan jalan saya begini. Nah, sekarang lewat forum ini, kita punya program ada di Kaltara, ada di Maluku Utara, ada di Sulawesi, Papua, dan sebagian Jawa. Ayo, saya membuka diri, deputi saya di Kementerian Investasi itu 4 orang HMI. Monggo aja ketemu sama mereka, apa yang bisa kita lakukan. Yang penting serius. Karena banyak juga saya ketemu orang HMI yang datang ini olah-olah saya aja gitu. Ngolah aja kerjanya, capek juga kadang-kadang lihatnya. Jadi, nggak bisa lagi melihat mana yang serius, mana yang tukang olah gitu. Nah, kalau kalian mau serius, banyak anak HMI juga yang saya kasih akses, saya kasih kegiatan. Bikin catering aja yang sudah nilai kontraknya 10 miliar, nggak jalan-jalan. Karena begitu dicek cateringnya, dapurnya nggak ada. Wah, saya bilang kalau begini modelnya bagaimana bisa maju? Jadi saya pikir itu beberapa pandangan-pandangan saya ke depan investasi 1.200 triliun akan bisa kita capai kalau 2 hal. Kita mampu menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan baik dan yang kedua stabilitas politik kita juga bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih bisa kita diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa banyak persoalan-persoalan investasi ini yang diselesaikan dengan cara DIPO 16, istilah beliau. Kemudian pengusaha ini perlu kepastian, efisiensi, dan transparansi. Untuk ke depan lebih digalakan lagi terkait dengan OSS berbasis risiko karena banyak sekali pengusaha di daerah ini yang belum familiar. Saya kira kami bisa menjembatani ini untuk dilakukan pelatihan secara rutin agar OSS berbasis risiko ini lebih lancar ke depan. Saya kira apabila ini kita betul-betul benahi investasi 2022 seperti target Pak Menteri akan terlampaui. Baik dari sisi RPJM, target RPJM maupun target yang dibebankan oleh Presiden kepada Pak Menteri. Pak Menteri, di meja moderator ada beberapa pertanyaan Pak Menteri yang aktual sekarang ini. Ya, ada terkait dengan pencabutan ini Pak Menteri. Jadi ada perusahaan yang katanya sudah disetujui RKB 2021 dan 2022 direkomendasikan dicabut juga oleh Menteri SDM. Ada yang sedang proses RKAB sudah evaluasi tahap ketiga dicabut juga direkomendasikan juga oleh Menteri SDM untuk dicabut. Ya, mungkin perlu ada standar Pak Menteri apabila tidak memasukkan RKAB sampai tahun 2022 silakan Pak Menteri cabut. Karena menunjukkan ketidakseriusan dalam berinvestasi, sudah diberikan IUP 10 tahun, 15 tahun tapi tidak kunjung berusaha. Dari chatroom saya kira ada beberapa juga pertanyaan terkait dengan dinamika global, konflik Rusia-Ukraina yang terjadi saat ini, tapi di paparan Pak Menteri tadi, ternyata yang paling besar berinvestasi adalah Singapura, Hong Kong, dan China. Kalau Rusia relatif kecil. Silakan Pak Menteri, ada pencerahan terkait dengan dinamika akhir-akhir ini, karena Pak Menteri juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
yang Ya. diketuai oleh Pak Menteri, membawahi Menteri KLHK, ATR, BPN, dan Menteri SDM. Silakan Pak Menteri. Baik, Pak Moderator, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Menyangkut tugas saya sebagai Ketua Satgas Penataan Investasi, saya ingin menjelaskan begini. Sejak saya ditunjuk jadi Menteri Investasi, saya katakan kepada Bapak Presiden, tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur negara yang mengatur pengusaha adalah pemerintah. Kenapa? Karena udah terlalu banyak hal-hal yang terjadi di masa lampau dan itu pengalaman pribadi saya. Menyangkut dengan izin-izin IUP, jadi sekarang kami lagi mencabut 2076 IUP. Ada 3,2 juta hektar konsesi hutan yang kami cabut. Ada sekitar 300-400 ribu HGU dan HGB. Di dalam SK Kepres Presiden, itu adalah menteri-menteri teknis merekomendasikan kepada Menteri Investasi untuk mencabut. Pertanyaannya, kenapa RKB 2021 sudah keluar dicabut? Atau masih berproses? Pak Moderator, saya ingin menyampaikan bahwa proses verifikasi dari 2076 IUP itu telah dilakukan beberapa tahap oleh Kementerian SDM. Jadi Kementerian Investasi sifatnya eksekutor. Bahan bakunya semuanya ada di Satgas dan Kementerian Teknis. Nah, Kementerian Teknis, data-data 2076 IUP itu bukan data dari Kementerian Investasi. Itu yang sumber datanya dari Kementerian Teknis, dari SDM. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa, itu coba cek di verifikasi di sana, di Kementerian Teknis. Saya kalau sampai di atas meja saya, Pak, saya nggak pandang bulu. Mau punya siapapun saya teken. Punya alumni HMI punya sebagian pun saya teken. Kalau memang itu. Punya saya aja saya teken, apalagi punya orang lain. Kenapa ini saya harus lakukan? Ini wibawa negara. Saya nggak mau lagi setiap baca di grup, seolah-olah ekonomi Indonesia ini diatur, seolah kami menteri ini diatur oleh cukong. Saya nggak mau itu. Saya katakan untuk kepada keluarga besar, yang bisa mengatur saya cuma dua. Undang-undang dan Presiden Republik Indonesia Jokowi. Selebihnya nggak ada yang bisa mengatur. Selebihnya ya itu cuma koordinasi aja. Apalagi pengusaha-pengusaha yang begini-begini nih. Nggak bisa saya ditolerir kayak begitu. Ini fair aja nih. Karena kan apalagi di kami ini kan kadang-kadang bahasanya minta ampun juga. Kita kerja benar aja dia bilang nggak benar. Apalagi ada kisahnya kita main-main, matilah kita di grup. Jadi sorry aja Pak Moderator. Kalau memang sudah di meja saya cabut, nggak ada urusan. Nanti urusannya tempat lain lagi. Itu satu. Ya menyangkut RKB. Memang banyak yang protes saya nih. Banyak yang mantan-mantan bintang, mantan pejabat, mantan pengusaha senior saya banyak sekali. Saya bilang kalau negara ini nggak kita tertibkan siapa lagi? Nanti kalau saya sudah nggak lagi menjabat, ya soal lain lagi ya, gitu. Jadi biar clear juga positioning saya. Gitu. Satu. Yang kedua menyangkut dengan konflik Rusia dan Ukraina. Saya pikir secara investasi itu bukan negara tujuan investasi kita. Bahwa dampak globalnya ada, iya pasti. Tapi kita belum bisa melakukan analisis sampai sedalam itu. Sebab memang negara-negara yang melakukan investasi 10 besar itu tidak termasuk Ukraina ataupun termasuk Rusia. Amerika ada, tapi Amerika di tahun ini yang sudah taken itu 15 billion US dollar atau sebesar 220 triliun itu sudah form dan sebagian sudah jalan. Jadi relatif untuk 2022 relatif saya pikir aman ya. 2023 yang kita akan menjadi ikhtiar bersama. Kita doakan agar konflik Ukraina Rusia itu bisa segera selesai. Begitu Pak Moderator. Kalau ada apa-apa itu WA saya aja menyangkut dengan izin RKB atau apa segala macam. Punya siapa itu? Baik Pak Menteri, masih ada waktu Pak Menteri? Ada pertanyaan? Masih? Silakan. Oke. Yang penting jangan tanya penundaan pemilu ya. Ya. Nanti Mbak Siti marah saya nanti. Tapi pertanyaan itu kita tidak menginginkan, tapi kalau ada bagus juga itu. Oke, langsung ya.
Singkat, jelas, padat. Silakan buka mic Pak Sofyan Sapp, nanti disambung Pak Rahmat, dan langsung dari Konawe. Sedikit-sedikit saja. 1 menit saja, silakan. Pak Sofyan Sapp, buka mic-nya. Mana Pak Sofyan? Ayo Pak Doktor, silakan. Masih mute itu. Singkat, jelas, Oke, padat oke, Pak Doktor. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Menteri. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Wilayah Presidium Majelis Wilayah Jawa Barat. Saya sebenarnya senang dengan kebijakan-kebijakan Bang Menteri ya. Pro rakyat ya, dan juga mendatangkan investasi itu bagus juga sebenarnya. Cuman begini, saya kepingin tahu Bang Menteri, berapa sebenarnya persentasi keuntungan misalnya, hitungan-hitungannya untuk UMKM. Satu itu ya, berapa persentasi yang kemudian telah digelontorkan sebenarnya dari keuntungan investasi yang ada sekarang, kemudian diperuntukkan bagi UMKM. Yang kedua, ke depan ini persoalan bangsa ini adalah letaknya di dalam konteks bagaimana kolaborasi antara energi dan pangan. Nah, UMKM yang Pak Menteri maksud ini adalah UMKM yang bergerak dalam sektor energi saja atau sektor pangan juga. Karena saya melihat begini, Pak Menteri, yang terjadi hari ini sebenarnya kemiskinan laten itu karena 2 hal. Yang pertama adalah fragmentasi lahan yang sangat luar biasa sekali ya, kecil, tapi kemudian tidak bisa bergerak karena modal petani kurang. Kemudian kedua adalah fragmentasi komoditi. Ya, fragmentasi lahan yang sangat tinggi tadi tersebut tidak bisa memobilisasi komoditi-komoditi pangan yang kemudian bisa diproduksi secara baik. Nah, apa kebijakan Pak Menteri, Bang Menteri ini terkait dengan 2 sektor itu? Nah, 2 sektor itu saling berkolaborasi di dalam konteks untuk membangun bangsa ini. Terima kasih. Oke, pangan dan energi untuk UKM. Terima kasih Pak Dr. Sofyan Sapp. Pak Rahmat, singkat, jelas. Pak Rahmat, monitor, masih mute. Pak Rahmat, itu masih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Adinda Menteri Bahlil Lahadahalia. Oh, ini Pak Rahmat ya? Iya, Ketua Kami Tangsel. Pak Rahmatnya dulu pernah ke sewa 3.000 untuk makan nasi. Tidak, 30.000 Pak Menteri. Pak Menteri jangan kurangi nolnya, bahaya sudah. Sungguh mati anak. Ini tidak bertanya penundaan pemilu ya Pak Menteri. Ini tentang ekonomi. Kita fokus ya. Gerindra belum jelas itu. Belum konkret kali bargainingnya. Dan nanti Pak Menteri bicara khusus sama saya berdua. Jadi gini Pak Menteri, izin kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemik. Pertanyaan pertama, pandemik udah selesai apa belum? 1. Yang kedua, kebangkitan ekonomi nasional berarti ada indikator-indikator yang sangat kuat. Ya, sekarang harga minyak naik Pak Menteri di luar negeri. Apa ini akan mempengaruhi ke Indonesia juga? Karena saya baru pulang kemarin dari Sumatera, udah hilang BBM Pak Menteri. Solar hilang. Nah, terus yang ketiga, hutang kita 6.919 triliun. Mudah-mudahan dengan investasi yang Pak Menteri galakkan, ini kita dapat cepat menyelesaikan hutang kita Pak Menteri, sehingga kita cepat bangkit. Kalau memang mau diperpanjang masa jabatan, hutang dengan catatan hutang selesai, nggak apa-apa Pak Menteri, kita setuju aja. Oke, Pak Rahmat. Mungkin saya terakhir, itu daerah kawasan ekonomi di Batang, untuk segera dipercepat Pak Menteri. Saya setuju kali itu, biar mobil listrik ada, semua industri IT masuk situ, Samsung, Apple, semua industri-industri internasional masuk di Batang. Cuma jangan WIHaji aja yang dispesialkan Pak Menteri. Oke Pak Rahmat. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat ini sudah sering sebetulnya interaktif dengan Pak Menteri di grup Jari ini. Betulnya ingin silaturahmi aja pagi ini. Oke, Bang Suhada. Bang Suhada, monitor. Satu lagi dari Konawe tadi. Cukup? Ya Bang Suhada langsung buka mic. Singkat, jelas, padat. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bahlil. Jadi gini Pak Bahlil,
saya itu sudah hampir 10 tahun itu mendampingi BKPM daerah. Jadi apakah itu mulai dari penyusunan perizinan online yang sekarang berubah jadi OSS gitu, ada si Cantik Cloud juga. Tapi kemudian begini, ketika kegiatan promosi investasi daerah itu sebenarnya yang satu kritikal gitu, BKPM itu hampir tidak bisa melakukan promosi. Kendalanya apa? Kendalanya BKPM tidak punya data dan juga tidak punya perspektif masing-masing di daerahnya dia. Bayangan saya begini, Pak Menteri. Jadi ketika business gathering atau investor gathering, one business meeting, kemudian BKPM itu memfasilitasi, mestinya BKPM bisa menyajikan di daerah Jakarta, di daerah Batam, di daerah manapun juga, Jogja, Jawa Tengah, peta RTDR-nya kayak gini. Ini untuk perumahan, ini untuk pariwisata, kemudian peluang investasinya di sini. Data pendukungnya begini. Nah, pra-FS yang sudah ada, mestinya juga disajikan dalam satu sajian peta potensi investasi daerah. Oke. Nah, saya kira Clear, ini belum bisa disajikan. Nah, mohon apa kira-kira bisa didorong untuk itu, Pak Menteri. Terima kasih, Pak. Matur nuwun. Oke. Baik, terima kasih. Oke, singkat saja 2 lagi ini. Setelah 2 lagi tutup. Dr. Suryadi, langsung strict to the Pak, point. Kalau boleh saya selesaikan dulu. Jangan sampai saya lupa nih. Sudah 3 dulu. Oke. Oke, Wah, Pak Menteri, ini. silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Mahasiswa lain udah pusing kepala ini. Silakan Pak Menteri. Berat Silakan. ini berat. Silakan. Bang Sofyan menyangkut dengan apa tadi Bang Sofyan tadi ya? Persentase ya, menyangkut UMKM dari energi dan pangan. Bang Sofyan, saya biar kita clear ya. Di Kementerian Investasi itu domainnya adalah bagaimana membuat izinnya. Itu clear dulu. Jadi Kementerian Investasi tugasnya adalah domain izinnya. Kewenangan untuk membuat strategi skala prioritasnya tentang perencanaannya ada pada Kementerian Teknis. Biar clear. Tetapi untuk tidak mengurangi jawaban saya kepada apa yang Bang Sofyan tadi pertanyakan, berapa persenkah UMKM mendapat bagian dari investasi yang masuk di Indonesia? Bang Sofyan, sejak saya menjadi kepala BKPM waktu 2019, maka sudah masuk, saya kolaborasikan, sekarang ini sudah mencapai hampir 30 triliun dari proyek-proyek yang sifatnya kontinu, yang memang itu mereka kontrak langsung dengan perusahaannya, maupun yang meminta insentif perizinan dan fiskal. Kita langsung kolaborasikan. Saya paksakan mereka. Awalnya mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena mereka bilang sudah punya UMKM, tapi UMKM-nya perusahaannya mereka buat lagi. Jadi ini Abu Nawas ini. Kita kan mantan tukang olah juga. Jadi UMKM-nya dibuat oleh mereka atas nama karyawan mereka, seolah-olah ini punya mereka. Saya bilang, wah ini ilmu lama saya, ini masa kamu nipu saya? Gitu loh. Nah ini banyak yang terjadi begitu Bang Sofyan. Maka saya membuat permen itu adalah tidak boleh lagi main-main. Mereka harus pakai UMKM yang ada di daerah. Nggak boleh pengusaha di luar. Kalau di luar tuh nipu namanya itu. Sebagiannya nipu, sebagiannya benar. Yang kedua, Bang Sofyan, dalam konteks negara, UMKM ini tidak cukup untuk mendapat konsesi atau mendapat pekerjaan tanpa dibarengi dengan modal. Maka saya setuju, kalau kita ingin membangun pemerataan, UMKM harus diperkuat. Maka di tahun ini, anggaran lewat negara, lewat UMKM yang disalurkan lewat KUR, itu 285 triliun. Itu Bang. Dan ini saya sama Pak Teten lagi mendesain agar namanya kredit KUR tanpa anggunan yang limitnya bisa di atas 1 miliar. Supaya teman-teman dalam memanfaatkan aset perbankan itu bagus. Kemudian tentang energi. Energi ini saya sama Menteri SDM lagi membuat kebijakan untuk 2-3 mega ke bawah untuk energi baru terbarukan. Itu kita lagi merumuskan sekarang ya. Untuk kita kasih kepada UMKM. Kemungkinan besar ini tanpa tender.
supaya orang daerah juga punya PLTA, karena target kita 2025 Restra Negara 23% energi kita itu harus dari energi baru terbarukan. Ini informasi nih, ini peluang nih. Kemudian menyangkut pangan, Bang, ini saya jujur belum saya bicarakan dengan Menteri Pertanian. Kalau boleh, karena dia juga merasa kami, Menteri Pertanian ini coba diundang juga untuk bicara tentang arah kebijakan dia. Tapi yang saya pahami adalah ketika orang membangun kebun, maka 20% itu harus plasma. Kalau tidak izinnya nggak kita kasih. Ini yang di Undang-Undang Cipta Kerja mereka mau hilangkan plasma ini, tapi kita nggak mau. Saya dorong terus, nggak boleh. Harus tetap ada 20%. Dan saya juga menyampaikan keberpihakan negara kepada masyarakat dalam penarikan izin-izin. Kepres nomor 1 tahun 2022 itu boleh dicek. Begitu izin dicabut oleh perintah Bapak Presiden, nanti kita akan kasih kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, UMKM daerah, BUMDes, BUMD, dan itu bisa dilakukan tanpa tender. Kita menetapkan, kayak sekarang kita lagi dorong untuk memberikan kepada NU. NU kita, perintah Bapak Presiden, untuk NU kita kasih IUP. Oh, kita kasih. Muhammadiyah, kita kasih. Nah, kaminya, saya lagi pikirkan, untuk apa yang saya bisa kasih, agar ada pendapatan captive, supaya proposalnya tidak terlalu banyak. Jadi harus didorong juga untuk menjadi pengusaha. Gitu. Nah, saya lagi carikan IUP, apakah IUP batu bara atau IUP nikel yang akan kita kasih. Yang penting jangan dijual lagi. Karena begitu barang dikasih izin, oke baru jual lagi itu. Nah, ini kita akan kasih dalam rangka pemerintahan. Kalau dulu itu pemerintahan dulu hanya kasih izin, pemerintahan sekarang cabut izin dan kasih ke rakyat. Biar sebagian senior kami tidak marah-marah saya lewat WA terus. Gitu. Itu dari Bang Sofyan. Kemudian dari Pak Rahmat. Waduh, mati kita. Pak Rahmat ini ngeri kali ini barang. Pak Rahmat kalau ditanya tentang COVID selesai atau belum, saya pikir belum. Hanya Tuhan yang tahu kapan pandemi selesai, Pak Rahmat. Sekarang nggak ke Palu ini, nggak ke Batam ini pun karena dalam rangka kesehatan terganggu, Pak Rahmat. Tapi begitu bicara kami semangat hidup, ini mungkin naik. Jadi kalau ditanya kapan ini selesai, belum tahu. Pandemi COVID belum selesai sampai sekarang. Makanya tolong memakai protokol. Nah, terkait dengan pandemi COVID pasca 19 di dunia ini, Pak Rahmat, semua kepala negara mempunyai tugas masalah yang sama. Satu adalah bagaimana menaklukkan pandemi, mengendalikan COVID. Yang kedua adalah bagaimana melakukan perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID. Dua ini aja. Nah, di Indonesia syukur, sekalipun COVID kita lagi naik, tapi tidak separah negara lain. Dan ingat loh, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik 4 besar dunia dalam mengelola pandemi COVID. Itu harus diingat itu. Terserah bahwa ada yang setuju dan nggak setuju pemerintah, biasa aja, apalagi kami. Tapi fakta menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi itu mampu mengendalikan COVID Indonesia dan diakui oleh dunia. Termasuk ekonominya. Ekonominya juga bagus, sekalipun nggak baik-baik banget. Nggak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu jelek juga dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Gitu. Nah, menyangkut BBM, kita punya produksi per hari itu kan 700-750 ribu per barel, Pak Rahmat. Konsumsi kita itu di atas 1 juta. 1.400.000 sampai 1.500.000. Jadi kita ini impor 50% BBM. Harga BBM dunia sekarang itu sudah mencapai lebih $102 akibat memang persoalan Rusia sama Ukraina. Nah, tidak ada cara lain yang harus kita dorong adalah bagaimana Pertamina mengoptimalkan untuk mencari sumur-sumur baru agar kita menjadi kedaulatan energi. Tapi saya pikir itu juga menjadi masalah. Pertanyaannya banyak kali Pak Rahmat ini. Menyangkut hutang 6.000 triliun. Ini seolah-olah saya ini sudah jadi Menteri Keuangan juga Pak Rahmat buat. Tapi nggak apa-apa lah. Ini sebagai pengujian iman juga. Pak Rahmat, saya ingin mengatakan begini. Utang besar iya. Tapi juga harus di-compare dalam teori ekonomi akuntansi, itu adalah asetnya ada nggak?
Kalau utangnya tinggi, tapi asetnya nggak ada, itu berarti terjadi miss. Nah, tapi sekarang kan kita pembangunannya kan alhamdulillah ada. Jadi utang dipakai untuk pembangunan. Sekalipun saya tahu banyak nggak setuju dengan statement ini. Tapi saya ingin mengatakan begini. Total pendapatan negara, Pak Rahmat, 76% itu dari pajak. Karena APBN kita di 2021 itu kan hampir 2.700 triliun. Pendapatan negara kita itu 2.030 triliun. Dari 2.030 triliun, sisanya pembiayaan. Dari 2.030 triliun tersebut, 76% itulah pendapatan dari pajak. Dan pajak paling besar itu pajak badan, pajak pengusaha. Artinya, kalau mau penundaan atau tidak, itu tergantung dari stabilitas. Sekarang dunia usaha, itu baru siuman, Pak Rahmat. Ini tahun 2020 itu tahun yang paling kompleks sekali. Dan sekarang baru mulai muncul. Dan di mana-mana kalau masuk di tahun politik, itu terjadi wait and see. Makanya sebagian pengusaha meminta agar kalau dapat dipertimbangkan untuk ada celahnya aturan, itu ditunda, itu jauh lebih baik. Tapi kita tidak maksa, biarlah parlemen dan pakar hukum politik yang berbicara itu. Tetapi saya memberikan jaminan, bagaimana caranya pendapatan naik, itu dua. Menaikkan tes rasio, dan bagaimana melakukan efisiensi terhadap belanja. Tes rasio ini bisa terjadi kalau mampu kita mendapatkan penciptaan dunia usaha baru dan investasi baru. Dan yang kedua melakukan ekspansi. Nah, karena kalau ini naik, maka pasti pendapatan negara kita akan naik, Pak Rahmat. Jadi, tidak mutlak untuk kemudian kalau penundaan pemilu itu bisa kita selesaikan, tapi mengurangi utang bisa lah, Pak Rahmat. Tapi kalau menyelesaikan langsung enggak lah. Tapi kalau kita mengurangi dan bisa meningkatkan pendapatan negara, saya jamin itu bisa, Pak Rahmat. Menyangkut Batang, memang Batang ini saya ingin jadikan kawasan industri percontohan di Republik Indonesia yang belum pernah terjadi seperti di Batang. Kenapa? Kenapa kita itu kalah sama Vietnam? Karena di Vietnam, urusan izin, urusan tanah itu dikeluarkan oleh negara. Di Republik Indonesia ini, orang bikin kawasan industri bukan untuk menarik tenon dalam rangka kompetitif terhadap produk agar efisien. Tetapi mereka membangun kawasan industri tanah. Kenapa? Karena belum ada industrinya, ambil unsur di tanahnya dulu. Ini kan ilmu Abu Leke nih, kan gitu. Ini ilmu Abu Leke nih. Jadi beli tanah cuma 20.000, jualnya 2 juta. Bagaimana investor mau masuk? Baru kemudian kita ribut-ribut. Ini namanya bukan untung di depan ini. Nah, makanya saya membuat kawasan industri di sana. Wih Haji pintar, karena mungkin seangkatan sama saya bupatinya itu. Memang Pak Rahmat kalau seangkatan sama saya itu bagus-bagus orangnya. Nah, Pak Wihaji itu pintar, kenapa? Di situ ada punya lokasi PTPN, 4.300 hektar, punya negara, 300 meter jalan tol, kemudian rel kereta, kemudian dekat sama Semarang. Saya jadikanlah itu sebagai kawasan industri dan dibiayai oleh negara itu, Pak Rahmat. Dan itu adalah kawasan industri pertama yang terintegrasi dengan tol, kereta, pelabuhan, dan dekat dengan bandara. Itu. Dan sekarang kita bangun lagi kurang lebih sekitar 23.000 hektar di Kaltara. Jadi memang Pak Rahmat ini akan menjadi satu kawasan yang luar biasa sekali. Sekarang pembangunannya udah jalan. Dan insya Allah Pak Bupati Wihaji bisa melanjutkan untuk 2 periode. Tapi jangan minta penundaan pilkada Pak Wihaji. Nggak boleh. Kemudian Pak Suhada. Bang Suhada, terima kasih masukannya Bang Suhada. Cuman Bang Suhada ini kelihatannya belum mendapat informasi terkini ya tahun 2020-2021. Apa yang Abang sampaikan ini benar, Bang. Jadi waktu saya masuk jadi kepala BKPM, saya lihat Republik Indonesia dalam promosi itu seperti pelajaran sejarah. Kita di SD sampai mahasiswa. Kenapa sejarahnya? Selalu menceritakan Indonesia negara kaya. Terdiri dari 17.000 pulau. Kemudian punya lautan pantai 83.000. Daratan hampir 3 juta kilometer. Laut 3 juta. Ini terus dari Menko Presiden maupun saya pertama terjebak dengan saya bilang ini apaan ini promosi kayak begini. Maka sejak saya masuk di tahun 2020 Pak Suhada, saya sudah membuat proyek FS di 34 provinsi. Sekarang sudah ada 49 proyek yang saya akan presentasikan di G20. Nah ini mungkin Pak Suhada kalau boleh datang ke kantor, saya kasih yang terbaru. Ini bukan kepala BKPM tamatan Harvard ini tamatan di 16, jadi pasti beda lah.
Kita tahu selera. Jadi jangan Bapak juga samakan saya di tamatan UI atau tamatan Harvard. Nggak benar juga ini. Jadi saya setuju dengan pendapat Bapak, tapi agak sedikit tidak terupdate nih. Nanti minta di Pak Nurul ya. Pak Nurul itu mantan ketua HMI cabang Purwakarta. Dia deputi perencanaan. Saya sudah mengalokasikan anggaran hampir 200 miliar untuk membuat FS. Jadi sekarang sudah ada proyek 49 proyek yang bisa ditawarkan dengan pra-FS. Dan dari 49 itu 11 sudah laku. Yang nilai investasinya itu sekitar hampir 120 triliun. Jadi udah jalan barang ini, Bang. Cuman memang belum tersosialisasi. Itulah memang orang kampung ini kan kerja 10 cerita 3. Kalau orang kota kerja 1 cerita 100. Itu bedanya. Kalau kader HMI orang kampung begitu modelnya. Baik, terima kasih Bang. Itu aja. Pak Menteri, masih ada waktu Pak Menteri? Ini pasti Bupati Konawe Utara mau protes ini tentang apa ini? Ya itu. Tentang apa namanya? Saya sudah kasih tuh 10% untuk BUMD tambah itu untuk tambang itu. Sudah kasih masih minta lagi nih Pak Menteri. Ini sudah belum tanya saya sudah tahu apa yang minta saya sudah kasih saya bilang. Dan ini Konawe dengan Antam hanya dikasih 10% saham. Saya bilang saya tidak teken kalau tidak tambah 10% lagi, 20%. Belum tanya sudah saya kasih. Silakan Pak Bupati. Oke. Baik, silakan Pak, sedikit lagi ada waktu Pak Menteri, Pak dari Tamiang, kemudian dari Konawe, silakan. Silakan, Pak Suhada, silakan. Oke, tidak ada. Silakan Pak Menteri memberikan closing. Silakan Pak Menteri memberikan closing statement. Tadi menarik tadi untuk jatah kami harus diperjelas karena banyak juga pengusaha kami nih Pak Menteri yang ingin mengikuti jejak Pak Menteri gitu. Yang profesional tentunya di bidang tambang maupun pangan. Silakan Ya, Pak Menteri. Kalau ikut jejak saya itu Konawe ada? Waduh, ini belum familiar dengan IT. Ini masih mute terus tapi sudah ngomong terus di sana. Iya, biasa saya signalnya belum beli itu. Lah ini ngomong, ini sudah ngomong kawan ini tapi masih di mute juga. Astagfirullah. Masih mute Bang. Sabar itu. Bupati Konawe masih di mute. Sudah dikasih. Ayo, coba ulang dulu. Ya, coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak dengar pertanyaannya, sudah assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mute-nya itu dari operatornya, bukan dari kita. Aduh. Masih olah-olah juga Pak Menteri, masih mau diolah-olah juga ini. Saya sudah kasih saham 10% masih diolah pula. Oke, saya langsung bikin Pak Menteri. Saya Ruksamin, Bupati Konawe Utara yang juga Ketua MD Kahmi Konawe Utara. Mau langsung saja. Pertama, bagaimana supaya investasi itu turunnya buat kawasan atau mobil smelter, lihat juga Pak Menteri yang mana dia punya sumber daya alam. Konawe Utara punya 47 miliar metrik ton nikel. Saya sudah siapkan 3 kawasan industri. Pak Menteri doronglah ke sana supaya ada yang bikin smelter di Kabupaten Konawe Utara. 1. Yang kedua Pak Menteri, pariwisata. Saya canangkan sekarang lah bengki luar biasa. Tapi berada di wilayah Taman Wisata Alam Laut. Yang punya ekosektoral BKSDA. Kita yang punya wilayah, mereka pula yang mau datang berkuasa maksud saya. Kenapa tidak dikeluarkan satu aturan yang duduk sama-sama supaya terolah dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, masalah UMKM. Kemarin saya sudah presentasi di BKPM, Pak Menteri. Nah, satu lagi yang saya sudah siapkan. Saya sudah keluarkan Perbuk. Saya wajibkan semua kepala dinas, semua sampai dengan aparat desa. Saya siapkan anggarannya, siapkan pupuknya. Pemampatan pekarangan. Kita sudah mulai kontrak dengan salah satu kawasan industri. Sayur per hari. Nah, saya kira ini juga perlu mendapat perhatian terhadap kawasan-kawasan industri yang lain yang di sekitar kita apa semua. Ini kan salah satu contoh yang bagaimana melakukan kerjasama antara pemerintah khususnya UMKM yang ada kita bina dengan perusahaan yang ada. Dia tidak perlu ambil sayur jauh-jauh, sudah layu sayur baru sampai tiba ke situ. Saya terima kasih bukan 10% tadi Pak Menteri, 12%. Tapi kapan itu? Cepatnya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri. Oke, baik Pak Menteri. Saya kira ini makin berkembang, makin banyak yang angkat tangan. Saya kira karena waktu kita cukupkan untuk Bupati Konawe saja. Silakan Pak Menteri.